Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mereview ulang video-video kita yang banyak pertanyaan dari para pemirsa semua. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan para pemirsa bisa menjadikan channel kita semakin bermanfaat apa yang sudah kita share di beberapa video yang sudah kami buat. Amin. Ya silahkan. Maaf, ada pertanyaan lagi. Ya silahkan. Dari para sahabat Sejati Channel tentang bagaimana cara berzikir nafas dengan benar. Pada awalnya seseorang yang berlatih zikir nafas memang dilakukan seiring keluar masuk nafas. Dari nafas yang kita ambil akan terolah di dalam organ dan sisanya akan dikeluarkan untuk sampah atau nafas yang kotor akan dikeluarkan. Kemudian di dalam sendiri yang diolah itu akan mengalir ke seluruh tubuh sealiran darah kita. Ini akan bisa dilakukan pada saat seseorang itu sudah mulai terbiasa melaksanakan zikir nafas, keluar masuk nafas, sehingga dia tidak terasa lagi bahwa dia itu berzikir, tapi itu sudah berjalan tanpa dia sadari. Jadi pada saat kita sudah melakukan praktek zikir seperti itu, sudah berjalan sangat lama sekali. Coba kita ingat pada saat kita akan tidur, kita akan mulai tidur, dan pada saat kita akan masuk ke alam tidur, kita awali dengan berzikir seiring nafas kita. Terus zikir, terus berzikir terus sampai kita terlupa bahwa kita sudah melaksanakan zikir nafas, dan akhirnya sampai kita masuk ke alam tidur. Berarti zikir nafas tersebut cuma mengetahui nafas kita masuk keluar gitu saja, tentang keyakinan ini akan mengarah ke situ. Jadi pada saat kita mulai melakukan zikir nafas yang terus menerus sampai kita terlelap tidur, pada saat kita terlelap tidur, kita sadari atau tidak, zikir nafas itu masih mengalir selama kita masih terus bernafas di dalam tidur kita. Disinilah zikir nafas yang mengantarkan kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari zikir nafas adalah bagaimana cara kita meyakini atau berkeyakinan kepada Tuhan dengan hidup yang benar, baik itu sadar ataupun tidak sadar, itu akan berjalan terus menerus. Bahkan pada saat kita melakukan nafas yang berjalan tanpa kita sadari bahwa itu adalah sebuah zikir nafas, lalu pada tingkat keyakinan tersebut, bagaimanakah Anda meyakini bahwa nafas itu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nafas adalah pemberian Allah. Kita minta ataupun tidak, nafas tetap diberikan oleh Allah. Semua dari Allah, sadar ataupun tidak, ini adalah energi atau betul-betul hidayah ataupun anugerah dari Allah yang harus kita yakini. Bagaimanakah kita meyakini rasa nafas tersebut selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sadar atau tidak, melafalkan zikir atau tidak, di situ letak kita meyakininya. Masalah waktu zikir nafas itu gimana? Untuk waktu sebenarnya tidak masalah.
kapanpun, dimanapun waktunya, Allah akan selalu memberikan nafas kepada kita. Nafas akan setia kepada diri kita, kepada hidup kita, kepada raga kita untuk menghidupi. Dan ini adalah dari Allah. Bahkan di dalam salah satu sudut pandang, ini diartikan dalam sebuah syahadat. Jadi pada saat kita masih hidup, yang menyaksikan adalah nafas kita ini. Tanpa nafas ini, manusia tidak akan bisa hidup lagi. Inilah yang menyaksikan hidup kita. Inilah kesaksian, inilah tingkat keyakinan zikir nafas dalam syahadat. Nafas yang menyaksikan bahwa kita ini masih hidup. Tanpa nafas, kita tidak bisa hidup lagi. Menyaksikan, iya, hanya menyaksikan dan disaksikan. Dan kehidupan itu adalah simbol dari sifat Tuhan. Berarti kita harus meyakini bahwa nafas itu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita harus betul-betul sangat meyakini itu. Dari Allah lah nafas ini, dan saat nafas kita ini sudah diambil, akan kembali kepada Allah, menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan semua inti dari kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham atau belum? Ya, terima kasih ya. Ya, alhamdulillah sekali. Semoga bisa diterima apa yang bisa kita jawab semampu kita. Para sahabat semua, demikian beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Demikian beberapa pertanyaan yang ada dalam kolom komentar dalam channel kami yang kita wakilkan kepada teman-teman. Dan ini juga memang menjadi pertanyaan yang besar dari teman-teman kita sendiri dan juga para pemirsa semua. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan spiritual dan keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.